Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama, Nasihatul Ula dengan NIM terakhir 40. Dan yang kedua, saya sendiri Nova Auliatul Faiza dengan NIM terakhir 42. Di sini kami akan membahas tentang Twatch. Pembahasan pada makalah kami meliputi 5 bahasan. Yang pertama, sejarah Twatch. Yang kedua, tokoh Twatch dan konsep Twatch. Yang ketiga, langkah Twatch. Dan yang keempat, contoh Twatch. Dan yang terakhir, analisis Twatch. Materi yang pertama, sejarah Twatch. Bisa dilihat dari sejarahnya bahwasannya konsep SWOT, Strike, Weakness, Opportunity, dan Threats pertama kali dipaparkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang mengepalai adanya proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960-an. Seiring berkembangnya zaman, cukup disadari bahwasannya analisis SWOT kurang memadai, karena analisis SWOT itu lebih kepada internal perusahaan. Maka dari itu terciptanya analisis SWOT sebagai penyempurna dari SWOT. Analisis SWOT itu biasanya berfungsi untuk arah eksternal perusahaan. Maka dari itu, sejarah dari Twatch itu merupakan penyempurna dari SWOT. Dan yang kedua yaitu tokoh dan konsep Twatch. Berikut pendapat tentang analisis Twatch yang dikemukakan oleh beberapa tokoh beserta konsep yang dihasilkan. Yang pertama, menurut Hanger dan Willen, yaitu Matrix Twatch dikenal juga dengan sebutan SWOT, yang mana di sana menggambarkan bagaimana manajemen dapat mencocokkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan, dan juga mengandalkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dalam menghasilkan 4 rangkaian alternatif strategi. Metode yang dikemukakan di atas mengarah pada brainstorming yang berguna untuk menciptakan strategi-strategi alternatif yang biasanya tidak terpikirkan oleh manajemen. Kemudian yang kedua, menurut Umar, Matrix Twatch adalah sebuah matching tool atau alat pencocokkan yang sangat penting untuk membantu para manajer dalam mengembangkan 4 tipe strategi. Adapun 4 tipe strategi tersebut yaitu SO, WO, ST, dan WT. Dan yang pertama, penjelasan tentang strategi SO. SO merupakan strike dan opportunity. Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan guna meraih peluang yang ada di luar perusahaan tersebut. Dan yang kedua, penjelasan tentang strategi WO, weakness, dan opportunity. Strategi WO adalah strategi yang berguna untuk memperkecil kelemahan internal yang ada di perusahaan yang mana memanfaatkan peluang eksternal perusahaan. Namun, banyak juga perusahaan yang kesulitan untuk memanfaatkan peluang yang ada dikarenakan terdapat kelemahan internal. Contohnya, seperti pada pabrik ketika mengalami permintaan yang cukup tinggi terhadap perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengontrol jumlah dan waktu full injection atau di sini dimasukkan invensi bahan bakar yang ada pada mesin mobil itu termasuk opportunity. Kemudian pabrik tersebut mengalami kekurangan teknologi untuk memproduksi alat-alat tersebut itu termasuk weakness. Adapun alternatif cara yang bisa mengatasi masalah kekurangan teknologi tersebut yaitu menggunakan strategi WO yang mana dengan mengandalkan suatu kerjasama atau joint venture dengan perusahaan lain yang memiliki kompetensi yang sama di bidang tersebut. Dan yang ketiga, strategi ST yaitu strike dan trade. Strategi ST adalah strategi yang berguna untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ancaman-ancaman eksternal perusahaan, yang mana nantinya perusahaan akan berusaha menghindari ancaman tersebut melalui kekuatan yang dia punya. Dan yang terakhir yaitu strategi WT. Strategi WT, weakness dan threats. Strategi WT, perusahaan yang dihadapkan dengan beberapa kelemahan internal dan ancaman eksternal, yaitu perusahaan yang posisinya berada dalam bahaya. Nantinya perusahaan tersebut harus mengembalikan posisi yang semula dalam bahaya menjadi posisi yang stabil dengan melakukan beberapa strategi seperti merger, declared bankruptcy,
retreat, atau liquidation. Untuk materi yang ketiga yaitu langkah-langkah Twatch. Matrix Twatch nantinya terdiri dari 9 kolom yang di dalamnya terdapat 4 sel faktor kunci yaitu T, O, W, S. Faktor kunci tersebut didapatkan setelah menyelesaikan Matrix EVAS Internal Strategic Factor Analysis Summary dan EVAS External Strategy Factor Analysis Summary. Setelah 4 faktor tadi dimasukkan ke dalam Matrix Twatch, faktor kunci S dan W diletakkan di kolom paling atas, lalu untuk faktor O dan T diletakkan di kolom sebelah kiri, dan untuk kolom bagian atasnya dibiarkan kosong. Tahap selanjutnya yaitu dengan mencocokkan dan mencatat ke dalam kolom yang sudah ditentukan dan sertakan pola jenis catatan seperti S1, O1, WI, TI di belakang setiap strategi yang mana berfungsi untuk mengungkapkan dasar pemikiran setiap strategi. Strategi tersebut sama seperti yang tadi yaitu SO, WO, ST, dan WT. Tahap selanjutnya yakni contoh dalam TWOS. Peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan, peluang atau opportunity. Pertama, produk-produk PT Intan Pariwara masih dicari oleh masyarakat. Yang kedua, tidak adanya regulasi untuk TK. Yang ketiga, terbukanya kesempatan penjualan buku untuk kelompok PAUD. Yang selanjutnya yakni ancaman atau threats. Yang pertama, semakin banyak bermunculan penerbit baru. Yang kedua, banyaknya penerbit yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, yakni pembeli mempunyai kekuatan tawar yang cukup tinggi. Selanjutnya yang ke bawah, kolom pada nomor 2, yakni kekuatan atau strengths. Yang pertama, produk dari tingkat TK hingga SMA. Yang kedua, produknya sudah memenuhi standar nasional perbukuan. Yang ketiga, yakni penulisnya berskala nasional. Yang keempat, jaringan perwakilan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang kelima, sudah mempunyai brand image di masyarakat. Dan yang keenam, yakni laporan royalti ke penulis selalu tepat waktu. Selanjutnya, yakni peluang atau opportunity pada kolom kedua. Yang pertama, yakni strategi pengembangan masyarakat melalui internet. Yang kedua, yakni strategi pengembangan distribusi atau pemasaran buku, tidak hanya melalui perwakilan perusahaan saja, tetapi juga melakukan kerjasama dengan toko buku. Selanjutnya, pada kolom ketiga mengenai ancaman atau threats. Yang pertama, hubungan dengan konsumen ditingkatkan dengan melalui CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedua, yakni riset keinginan konsumen terhadap kualitas produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, hubungan dengan penulis, pihak perwakilan, dan pihak percetakan dapat ditingkatkan melalui SCM atau Supply Chain Management. Pada kolom ketiga mengenai kelemahan atau weakness. Pertama, pengiriman distribusi buku sering telat. Yang kedua, SDM, pemasaran, tingkat pendidikannya hanya sampai SMA. Yang ketiga, yakni jumlah tenaga pemasaran masih sedikit. Yang keempat, product sales knowledge-nya tenaga pemasaran masih kurang. Pada kolom ketiga mengenai peluang atau opportunity, yang pertama perekrutan karyawan dengan tingkat pendidikan S1, yang kedua pelatihan karyawan yang sesuai dengan bidang karyawan untuk semua bagian, yang ketiga kerjasama dengan TK dan sekolah playgroup di seluruh Indonesia. Pada kolom ketiga mengenai ancaman atau threats, pembuatan pengaturan perekrutan tenaga pemasaran dengan fokus pada tingkat pendidikannya. Analisis TWOS. Tujuan dari analisa matriks TWOS adalah untuk menggambarkan berbagai alternatif yang dapat dijalankan berdasarkan pada faktor kunci internal dan eksternal. Maka dalam hal ini analisa TWOS bukanlah untuk menentukan strategi yang terbaik, tetapi strategi yang dapat ditentukan berdasarkan pada banyak pertimbangan lain, dan tidak semua strategi yang dihasilkan dapat dijalankan. Adapun beberapa langkah penyusunan dari matriks TWOS, yakni yang pertama, menjabarkan semua peluang eksternal dalam perusahaan.
Yang kedua, penjabaran semua ancaman eksternal dalam perusahaan. Yang ketiga, menjabarkan semua kekuatan dari perusahaan. Dan yang keempat, menjabarkan semua kelemahan internal dari perusahaan. Yang kelima, yakni mempersatukan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan strategi yang dapat dilakukan. Yang keenam, mempersatukan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan strategi yang dapat dilakukan. Dan yang ketujuh, mempersatukan kekuatan internal, ancaman internal, dan juga dengan strategi yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir, yakni yang kedelapan, mempersatukan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan strategi yang dapat dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.